Cho Henshin. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan ya, lagi-lagi masih melanjutkan dari lini bootleg Kamen Rider. Kali ini di depan kita ini sudah ada satu buah SAF Figuarts bootleg Shinkocho Seho Kamen Rider Rising Ultimate Kuga. Ya, jadi ya, ini adalah wujud terkuatnya dari si Kamen Rider Kuga ya, yang muncul di the movie-nya Kamen Rider Decade ya. Jadi ya si Onodera ya, si Onodera Kuga yang ada di dunianya Decade ini mendapatkan wujud Rising untuk versi Ultimate-nya menjadi Rising Ultimate ya. Ini adalah wujud terkuatnya, dan ya seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk boxnya. Ini untuk boxnya persis sama dengan box yang ori, hanya saja di sini tidak ada logo apa-apa ya. Jadi di samping ada tulisannya Max Rider Kuga Rising Ultimate, bagian atasnya polos, nggak ada apa-apa. Bagian belakangnya ini gambarnya persis sama seperti yang ori punya juga ya, dia copy paste dari yang si orinya punya. Dan ya, untuk logo-logonya semuanya dihilangkan, jadi nggak ada logo Bandai, nggak ada logo Tamashii Nations-nya ya, itu semua logo-logonya tidak ada. Dan ya, tampak depannya juga seperti ini ya guys, nggak ada logo Bandai, nggak ada logo Tamashii Nations-nya, hanya ada tulisan-tulisan Jepangnya saja, dan di sudut kiri bawahnya ini ada tulisan Made in China. Jadi ya, kurang lebih seperti itu untuk penampakan boxnya. Jadi persis sama dengan yang ori, hanya nggak ada logo-logonya saja ya. Jadi ya, kita buka boxnya, lalu kemudian kita keluarkan dari dalam blisternya. Jadi seperti biasa, box Shinkocho Seho selalu ada dua kompartemen ya. Jadi di sini untuk kompartemen pertama itu adalah figurnya sendiri, dan kompartemen yang kedua itu berisikan aksesorisnya ya. Dan dimana kalau untuk aksesorisnya di sini ini ada mendapatkan 4 pasang optional hand dan juga 1 kepala hitam ya guys. Oke, jadi ya, bisa kalian lihat di sini seperti ini. Oke, kita simpan dulu untuk kompartemen yang keduanya, dan kita coba fokus kepada kompartemen yang pertama, yaitu isi figurnya sendiri ya. Ini kita coba buka, dan ya seperti yang kalian lihat masih plastikan ya. Dan saatnya kita bangunkan Shinkocho Seho Kamen Rider Rising Ultimate Kuga ya. Wow, inilah dia figurnya ya guys. Dan ya, mari kita zoom untuk melihat detailnya lebih dekat ya. Oke, segini cukup ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat ya guys, ini untuk detailnya kalau menurut gue sendiri cukup lumayan ya, not too bad ya. Untuk detail dan juga catnya terbilang yang agak lumayan ya. Jadi warna hitamnya, warna goldnya ini ya cukup bagus. Detail di beltnya ini juga terlihat cukup bagus ya guys. Dan ya, hanya saja memang kalau kalian perhatikan lebih dekat di bagian join lengannya, ini adalah join khas bootleg ya. Dimana kalau join khas bootleg itu ya seperti ini, agak panjang. Dan ya, biasanya juga di bagian pergelangan tangannya ini juga ball joinnya agak sedikit manjang keluar daripada yang biasanya ya, jadi agak lebih nampak seperti itu. Tapi sisanya untuk detail-detailnya menurut gue not bad ya, tidak jelek-jelek banget, masih cukup lumayan ya. Dan ya, di bagian matanya sendiri ini masih cukup bisa terlihat ada detail-detailnya seperti itu ya guys. Jadi ya, menurut gua sih
untuk segi detail dan warna cukup aman. Jadi ya, langsung saya coba kita tes untuk artikulasinya ya guys. Jadi pertama-tama untuk artikulasinya, melihat ke atas sejauh ini, oke, menunduk ke bawah kepalanya sejauh ini, oke, lalu kemudian berputar ke kiri, berputar ke kanan, berputar 360 derajat, bisa berputar kepalanya 360 derajat tanpa ada masalah. Oke, menekuk ke kiri, menekuk ke kanan, kemudian bisa berputar juga, ada artikulasi di bagian lehernya, bisa berputar seperti itu, nggak ada masalahnya. Oke, lalu kemudian artikulasi tangan, bisa berputar seperti ini, nggak ada masalah, bisa naik turun juga seperti ini. Lalu kemudian di bagian bahunya juga bisa bergerak naik turun seperti ini, meskipun memang tidak seret-seret banget ya, beda seperti yang di T-Studio Kamen Rider Joker sebelumnya, itu memang mantap banget untuk joinnya. Lalu kemudian artikulasi di pergelangan tangannya, bisa menekuk hanya sejauh ini saja guys, 90 derajat ya. Oke, oh, masih bisa ditekuk ternyata guys, jadi bisa ditekuk sedalam ini. Oke, lumayan. Kemudian ya, Shinko Choseho biasanya ada bicep swivel-nya. Dan apakah ini ada? Sepertinya sih ada. Bisa diputar di sini. Oke. Lalu kemudian ball joint juga di bagian pergelangan tangannya, yang ball jointnya bisa kalian lihat ini panjang banget ya guys. Jadi ya agak sedikit kurang menarik di mata, jadi kalau untuk pose nanti harus agak disembunyikan biar nggak terlalu nampak ball jointnya, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, ball jointnya sangat nampak. Dan ya, kemudian juga bisa mengangkat setinggi ini. Oke, bisa mengangkat setinggi ini. Lalu kemudian apakah bisa ditekuk ke depan, butterfly joint ya, ada sedikit butterfly joint, masih bisa. Oke. Lalu kemudian artikulasi di bagian dada dan perutnya, membusung ke belakang sejauh ini, membungkuk ke depan sejauh ini, bisa berputar ke kiri, bisa berputar ke kanan, bisa miring kiri, bisa miring kanan juga, dan bisa berputar seperti ini juga ya guys. Oke. Lalu kemudian artikulasi di bagian kaki, untuk pergelangan paha bisa diputar seperti ini. Oke, yang di sini agak seret. Lalu kemudian bagaimana dengan menendang ke depan. Oke, dan dia copot seperti ini cuman copot biasa ya guys, bukan patah. Oke, masih bisa disambungkan kembali. Dan ya, dia cuma bisa menendang ke depan sejauh ini. Ini untuk bagian ball joint di pahanya ini agak seret banget. Jadi iya, seret banget. Seperti itu, bisa kalian lihat guys. Jadi untuk menendang ke belakang ini sulit banget ya, karena dia seret banget, jadi cuma bisa menendang sejauh ini. Lalu kemudian bisa menekuk seperti ini juga. Oke, gua nggak yakin dia bisa split ya. Yang sebelah sini ini seret banget, susah, nggak bisa buat split. Oke, bisa kalian dengar bunyinya seperti itu, kikuk-kikuk seperti itu. Oke, lalu kemudian artikulasi di pergelangan kakinya juga bisa berputar kiri kanan, miring samping seperti itu. Atas bawahnya hampir nggak bisa. Oke, lalu kemudian bisa ditekuk seperti itu. Jadi untuk artikulasinya sih di bagian perut ke atas masih lumayan ya guys, masih cukup bisa dimainkan. Tetapi mulai dari perut ke bawah itu yang gua dapatkan ini agak seret, jadi agak susah kalau mau dimainkan. Tetapi gua rasa masih bisa
diposein sedikit ya, kayak gitu. Masih bisa diposein ala Kamen Rider Kuga seperti ini. Oke, bisa berdiri ya, masih bisa berdiri sedikit. Oke, lalu kemudian kita lanjut kepada kompartemen yang kedua ya guys. Jadi di kompartemen yang kedua ini isinya adalah aksesorisnya, dimana untuk aksesorisnya ini ada 4 pasang optional hand dan juga 1 optional hand kepala hitamnya ya, seperti ini ya. Bisa kalian lihat detailnya ini guys, mungkin coba gua zoom. Oke, jadi ya untuk detail kepalanya yang hitam ini not bad ya. Dan ya untuk bootleg atau KW yang satu ini tidak seperti yang bootleg Ultimate Kuga yang sebelumnya ya, yang include LED yang matanya bisa menyala. Untuk yang si Rising Ultimate ini tidak include LED ya, nggak ada magnetic atau something yang bisa buat nyalain matanya, jadi dia cuman ya seperti ini aja. Oke, lalu kemudian optional hand. Untuk optional hand kita langsung saja gunakan optional hand untuk pose Chohenshin-nya si Kamen Rider Kuga ya, signature pose-nya. Oke, ini untuk optional hand-nya. Yap, seperti ini. Lumayan detail, ukirannya bagus juga. Jadi ya, langsung saya coba kita ganti optional hand-nya. Dan ya, oke. Untuk yang tangan kanannya, lalu kemudian untuk yang tangan kirinya juga, ini nggak terlalu sulit sih untuk mengganti optional hand-nya, tapi memang ini untuk ball joint-nya agak sedikit manjang ke luar ya. Oke, coba kita sekarang posekan pose Chohenshin-nya si Kamen Rider Kuga. Oke, zoom out. Ya, kurang lebih mungkin seperti ini ya guys. Jadi lagi-lagi yang gue dapatkan ini untuk bagian kakinya seret banget. Oke, jadi agak susah dimainkan untuk bagian kakinya, dan ya bagian perut ke atas lumayan aman. Jadi ya, Chohenshin. Ya, ini pose signature-nya si Kamen Rider Kuga. Jadi ya, menurut pendapat gue pribadi untuk bootleg ini, gue akan memberikan nilai 7 dari 10 ya. Not bad, cukup bagus untuk detailnya dan juga catnya ya. Ini masih bisa diterima baik untuk detail dan catnya. Jadi itu poin yang cukup tinggi. Dan juga dari segi letoy, bisa kalian lihat di sini gue guncang-guncang juga tidak letoy ya guys. Jadi ya cukup menarik. Apalagi ini gue dapatkan di harga yang cukup murah ya. Harganya itu gue dapatkan di 120 ringgit Malaysia. Dimana kalau dirupiahkan itu kurang lebih cuman sekitar 400.000 rupiah, sudah termasuk ongkir. Jadi ya menurut gua cukup murah ya untuk figur Shinko Choseho Kamen Rider Rising Ultimate Kuga. Dimana kalau kita mau beli yang orinya ini mahal banget ya pastinya, karena dia adalah barang premium Bandai. Dan ya
Kelemahannya itu hanya di bagian artikulasinya yang agak sedikit terbatas gara-gara joinnya agak terlalu seret di bagian perut ke bawah. Ini untuk barang yang gue dapatkan ya, jadi mungkin barang yang kalian dapatkan tidak mengalami hal yang serupa, tapi ya siapa yang tahu ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pengalaman gue dengan bootleg Rising Ultimate Kuga. Cukup bisa direkomendasikan kalau bisa kalian dapatkan di harga Rp400.000. Gua rasa sih cukup worth it ya. Tapi ya kalau misalnya memang kalian punya duitnya, tentu saja akan lebih bagus kalau kalian beli yang versi originalnya. Tapi kalau misalnya memang duitnya nggak cukup dan udah kepengen banget punya si Rising Ultimate Kuga, untuk bootleg yang satu ini bisa gua bilang not bad. Not bad. Oke. Jadi ya, gua rasa segini aja untuk video unboxing dan juga review dari SF Figuarts Shinko Choseho Kamen Rider Rising Ultimate Kuga Chouhenshin ya. Dan ya, seperti biasa jangan lupa like video ini, dan juga kalau kalian pendatang baru jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga ikut keracun. Dan ya, kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao.